Selamat pagi teman-teman KSHI. Hari ini luar biasa kita kedatangan tamu istimewa lagi. Tamu ini dari Semarang dan ini hairdresser yang sudah dikenal saya rasa di seluruh Indonesia ya. Masih Di muda banget, Indonesia. umurnya juga masih muda banget, tapi udah luar biasa nih prestasinya ya. Jadi oke, kita undang siapa nih? Bos, silakan perkenalkan diri. Halo teman-teman, nama saya Richard Christian. Saya owner dari Richard Christian Salon Semarang. Saya merupakan generasi kedua dari papa saya, yaitu Bapak Christian Ino, yang dia udah ngerintis usaha salon Christian ini dari tahun 74. Dan kita bisa existing sampai sekarang sih, tahun 2020. Seperti itu sih. By the way, kok udah nggak muda lagi kok, udah pala 3 ini kok. Kalau gitu aku udah kakek-kakek dong, pala 4. Wah. Oh iya, Oke, gimana kok? kasih sedikit background teman-teman. Jadi papanya Mas Richard ini juga adalah salah satu guru besar ya di Semarang, Jawa Tengah, dan beliau juga punya akademi dan muridnya itu udah banyak sekali ya yang dibimbing dan dididik sama Pak Richard, Pak Ino ya, Ko Ino sama istrinya ya, Ya, mamanya Pak iya ya, Richard. sama Bu Lina. Ibu Lina luar biasa ini. Emang keluarga hairdresser top ini. Tapi gini, Bro Richard, kita kan tahu nih sebagai generasi kedua dari hairdresser yang udah terkenal atau udah ada nama ini kan agak susah ya, Bos. Maksudnya untuk membangun jati diri sendiri nih. Biasanya kan dibayang-bayangi orang tua ya gitu ya. Dari Bro Richard gimana gitu? Jadi gini sih, memang kalau orang kan kalau ngomongin, wah enak ya kamu ngelanjutin usaha salon, usahanya salon orang tua dan sebagainya. Uh, Orang yang lihat sih dari depannya kelihatannya enaknya aja kok. Iya. Cuman sebenarnya kita tuh sama aja, bahkan mungkin ada beberapa bagian itu kita lebih susah. Misalkan gini, kayak kebudayaan yang harus kita rubah, dan budaya dulu yang harus kita rubah, sistem manajemen yang dulu harus kita rubah, kan semua kan harus up to date. Itu menjadi suatu tantangan sendiri bagi kita-kita ini yang meregenerasi bisnis dari orang tua gitu. Nah, cuman uniknya sendiri, kita ini kan generasi kedua untuk bisnis di bidang servis, bukan pabrik. Betul, Nah, betul. ini tuh ada sesuatu hal yang unik, karena kan kalau kita servis ini kan semuanya kan tergantung dari orang yang megang ya kok ya. Maksudnya kalau kita bandingin sama pabrik itu kan hasil produk yang kita hasilkan itu kan berdasarkan dari mesin. Betul, sama ya gitu ya. Kalau ini mesinnya kan tangan kita gitu loh. Jadi sebenarnya kalau diomong susah, pasti susah. Sebenarnya kita juga membangun suatu kepercayaan baru sih. Cuman memang plusnya itu secara fasilitas, secara link kita memang lebih proper. Udah ada ya. Cuman betul Ko Daniel, yang jadi masalah adalah bayang-bayang ini loh. Ini kalau memang kebetulan papa saya itu orangnya open minded banget, jadi dia itu memberikan kepercayaan yang lebih kepada saya sih. Oh iya, full, benar-benar dikasih. Iya full, nggak langsung sih, nggak Iya, iya, langsung, paham lah semuanya ya. ada prosesnya. Cuman intinya adalah bayang-bayang orang tua itu menjadi salah satu problem ketika kita meregenerasi bisnis orang tua kita. Nah, yang jadi pertanyaan adalah solusinya gimana? Iya, betul. Itu yang kita pengen Ya tahu nih. kan? Sebenarnya banyak ya anak-anak muda Betul. yang begini juga ya. Dan mereka juga Nah, mungkin bingung, kan tamu orang tua saya maksudnya udah generasi yang ke atas ya kan. Nah, sedangkan kita kan anak muda nih, milenial ya. Gimana kita narik tamu-tamu yang baru gitu loh, yang muda-muda ini kok, gitu bro. Oke. Sebelum kita fokusnya ke narik ke tamu kok, itu sebenarnya yang paling krusial adalah membuat orang tua kita itu percaya dulu sama kita. Oh itu dulu ya, baru bisa ya nanti Ah, ya. itu dulu, karena nggak akan bisa. Kita kan kerjanya di satu tempat nih kebetulan saya. Nah ini kan Iya. kalau kita nggak bangun suatu kepercayaan dulu susah. Nanti Hmm. kesannya kita apa-apa diatur, apa-apa ini salah, harus gini, harus gitu, ngikutin orang tua gitu kan. Jadi Hmm. mungkin kita potongannya bob, dapat tamu potongannya bob.
Nanti kalau orang tua kita belum generasi sebelumnya ya, jangan ngomong orang tua ya, generasi sebelumnya itu belum trust sama kita, pasti nanti kita diomongin, "Itu Bobmu kurang ini nih, kurang itu nih, Ada kenapa aja nggak ya. gini?" Ada aja, dan itu wajar karena mereka belum trust sama kita gitu loh. Nah, yang jadi masalah adalah kita harus bangun trust dulu sama generasi sebelumnya. Dengan caranya apa? Ya kita harus belajar, terus buktiin Hmm. bahwa memang kita punya kapasitas untuk bisa bagus gitu loh. Bisa putusan Seperti itu. sendiri ya, dan hasilnya akan bagus lah gitu ya. Ya, ya benar bahwa kita seperti ini kasih tahu alasannya kenapa. Hmm. Ini loh buktinya seperti ini. Kalau kita mau ngelakuin sesuatu harus harus cerita dulu sama generasi sebelumnya. Hmm. Saya mau ngelakuin promosi seperti ini nih, karena saya Diskusi lah ya, ngelihatnya kita seperti ini. diskusi. Nanti diskusi, diajak diskusi. Jangan diajak debat. Kalau debat Ya, nggak ada selesainya. Gitu sih. betul betul. Seperti itu. Oke, jadi kalau saya lihat sih Bos Richard juga udah jalanin ya, udah melalui tahap ini dan kelihatannya sih udah mulai sukses nih sekarang ya. Maksudnya orang tua udah percaya, bisnis Ya, manajemennya udah betul. mulai dilakukan dan image salonnya pun kita lihat mulai berubah ya. Jadi ada juga anak-anak muda yang udah banyak masuk ya, tamu-tamunya. Ya kok. Betul, betul, Keren. betul. Nah, Betul terus banget. kita sekarang kepengen tahu juga nih sejarahnya Bro Richard nih awalnya kok maksudnya kan nggak semua generasi kedua mau ya nerusin salon gitu loh. Ya, Kok Bro Richard mau gitu loh, mau sampai masuk ke salon juga gimana tuh ceritanya? Sejarahnya. banyak 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 pertanyaannya tuh seperti ini. Wah, kamu emang dari dulu kecil seneng ya masuk salon ya? Hello, hello. Saya sendiri itu belajar salon dari 2004. 2004 ya. Pertama kali saya belajar, dan itu posisinya adalah saya itu kelas 2 SMA kok. Oh, masih di SMA tuh ya? Udah mulai ya? Betul, betul, betul. Wow. Kalau diomongin dari kecil seneng salon nggak relatif. Tapi kalau kita bayangin prosesnya, itu ya sebenarnya nggak seneng. Nah, kita SMA kelas 2, itu kan kalau kita pulang sekolah, yang lainnya kan biasanya zaman itu banyak larinya itu main ke futsal lah, Oh iya. terus main ke warnet, main Dota, gitu-gitulah, CS dan sebagainya. Aku nggak bisa kayak gitu. Aku Hmm. harus balik dulu ke salon, aku udah disiapin satu model, suruh belajar cutting dulu. Dari udah dimulai dilatih. Betul. Nyelesain dulu trainingnya, baru setelah itu baru boleh main. Oh, oke. Kalau Jadi diomong ini. kalau diomong seneng atau enggak, ya enggak seneng bosku. Bener Oh, nggak kok? benar Iya benar. kan, maksudnya kita harus Bisa ya. yang zaman kecil kan sukanya masih main-main dan sebagainya Betul, gitu. betul. Kalau diomong seneng, terus terang waktu itu nggak seneng. Oh, Cuman kalau saya ada bakat nggak? Ada. oh, udah ada bakat ya dari waktu itu juga ya. Betul, betul, betul. Karena waktu SMP itu saya juga udah mulai senang untuk main-main warna, make up gitu sudah senang. Hmm, Ada arah ke sana gitu ada loh. ya. Cuman kan kita kalau kita kecil ini kan kita kan nggak sensitif ya soal itu ya. Hmm. Yang tahu kan orang tua kita kan. Nah, karena itu orang tua saya tuh ngelihat, oh ini anak ada bakat, karena itu di-push untuk doing something yang Iya, bisa munculin bakatnya itu. Tapi kalau diomong seneng atau enggak, pada saat itu enggak seneng. nggak seneng. Kayak belajar piano kali. Uh, Kalau belajar piano kan dipaksa tuh sama orang tua. Tapi kalau udah ya, jadi, ya, 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 betul. Nah, cuman side effect-nya adalah kehidupan sekarang ya bersyukur sih, oh iya dong, gitu. duitnya banyak. Bersyukur banget. Belum kok, belum lah. Banyak relatif, sukses relatif lah ya. Cuman maksudnya kalau kita nggak ngalamin fase-fase kayak gitu, aku nggak ngalamin fase-fase kayak gitu juga nggak kejadian hari ini gitu loh. Iya, ya betul sih Kayak ya. gitu. Masih bingung mau ngapain lah atau gimana gitu sih kok. Iya, tapi bersyukur sih, Seperti itu. maksudnya ada keahlian ya. Kalau ini kan orang tuanya baik tuh, berarti mereka benar-benar membimbing sampai waktu kita masih bingung aja, mereka udah tahu ya, mempersiapkan satu jenjang lah gitu ya, buat Mas Bro ya. Ya betul betul kok. Cuman kalau aku ngomong ya ini beruntung ya orang tua baik, enggak sih kok. Aku enggak setuju dengan kalimat itu sih. Yang aku percayain, benar benar. Semua orang tua itu baik. Pastilah. Cuman mungkin
cuman mungkin caranya yang kurang tepat mungkin untuk Oh, ke anak ya. Bener nggak? saya ngerti. Jadi gini, kadang orang tua itu kita boleh bilang mereka sadis. Ya, sadis itu singkatan dari sabar dan disiplin. Ya. Iya, Ya, oke. anaknya disuruh sabar dan berdisiplin biar jadi orang kayak begini ya kan. Itu harus kadang harus sadis memang. Oke. Oke. Terus Seperti itu. setelah belajar nih kan, jadi mulai aktif di salon dong, bantu di sana ya kan. Nah, terus orang tua udah percaya, diserahin nih salonnya ke Mas Bro kan. Pasti ada up and down-nya dong, ada suka dukanya tuh gimana tuh di manajemen salon itu sendiri kan. Iya kok, up and down-nya itu ada 2 sih. Pertama itu secara bisnis, yang kedua secara mentalnya kita sih. Iya. Karena karyawan banyak yang udah tua senior juga kan ya pastinya ya. Betul. Ketika saya masuk ke dalam itu kan tadi 2004, saya SMA kelas 2 mulai belajar, 2005 itu saya udah bantu ketika hari sekolah saya off, karena waktu itu kan saya sekolah yang udah 5 hari sekolah kok. Oh, oke. Jadi bukan yang 6 hari, tapi aku masuknya yang 5 hari. Iya. Habis itu ke fase kuliah. Fase kuliah 2006 sampai 2009. Pertengahan itu fase kuliah, saya udah mulai bantu juga. Cuman waktu ya kalau jam kosong. Iya. Jam kosong kuliah, nggak ada kelas, bantu seperti itu. Ada satu karyawan yang ikut udah puluhan tahun, gitu. Itu kan udah tahu kecilku seperti apa dan sebagainya. Yang saya lihat, pertama adalah up and down-nya di masalah mental dulu. Yang pertama-tama ketika saya masuk itu mentalnya yang harus digembleng dulu, karena kadang-kadang diremehin. Ya pasti ya. Kayak kita mau gini nggak digubris gitu, wajar, dan itu amat sangat wajar sih menurut saya. Setelah saya berada di sekarang ini ya kalau flashback itu sangat wajar. Caranya ya gimana, yaitu membangun trust. Terus kalau secara bisnis dari awal pertama kali saya masuk itu sebenarnya papa masih di peak-nya sih kok. Oh ya, waktu itu masih peak ya. Masih peak-nya. Terus terang saya pun juga merasa sedikit terlambat sih untuk bergerak waktu itu. Jadi sehingga kita sempat drop juga, terus sempat kekurangan pegawai juga karena kita membuat suatu regulasi baru dan sebagainya. Misalkan ginilah, mulai sekarang ada lembur ya. Oh iya. Hal sepele loh kok. Hal sepele, tapi dulu papa dulu generasi sebelumnya itu nggak ngadain seperti itu dan sebagainya. Ini jadi konflik loh. Changes karena ya. Apa? Karena kita udah masuk ke daerah yang sudah settle banget. Iya, yang udah puluhan tahun begitu lah ya. Puluhan tahun begitu. Begitu ada perubahan kecil. Mungkin kita ngelihatnya cuma ya ini kan perubahan minor ya. Nggak bisa. Bagi kita minor, bagi mereka tuh huge banget. Dan itu akan banyak mengorbanin sesuatu. Oh, bener kan kok? Iya. Bener kan? Pasti. Pasti ya gitu. Nah, itu akhirnya saya belajar. Saya mulai rekrutmen yang muda-muda. Yang tua-tua waktu itu, yang senior-senior, intinya ginilah. Suatu perubahan itu pasti akan ada pengorbanan. Pasti. Yang saya belajar itu sih. Iya, benar. Itu. The Jadi old things don't go, the new things won't come ya. Iya, betul. Dan bisnis dengan kemanusiaan itu pasti berbanding kebalik. Susah ya, susah. Nah, kalau kita suruh sejajar pasti nggak bisa gitu. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah ya kita akan peraturannya akan seperti ini, kita budayanya akan kita change seperti ini. Intinya adalah ya kayak orang mau perang gitu kok. Iya. Yang berani mati tetap stay, yang nggak berani mati pulanglah, kasarnya gitulah kasarnya. Fight together Karena lah ya. Kalau nggak mau ya. Betul. Dan itu harus dilakuin kok. Karena kalau enggak kita pasti akan tersendat semua. Bisa tenggelam. Gitu.
Nah, walaupun sebenarnya peraturannya yang waktu itu kita mau rubah, kebudayaan yang kita rubah belum tentu benar loh. Iya, iya, Ingat gue. maksudnya ini kita juga belum tahu kan, ini kan trial and error katanya. Betul. Tapi yang kita sadar adalah kita harus melakukan perubahan. Iya, iya. Gitu. Demi Nah, tinggal kebaikan. kita mau take risk atau enggak gitu loh waktu Betul, itu betul. ya. Terus akhirnya kita diskusi semuanya, ya udah kita ambil keputusan ini, ya udah kita lakuin kok. Hmm, Nah, dari situ mulai belajar kok ke arah manajemennya gimana, cara ininya kru gimana, cara trainingnya gimana, keren. seperti itu. Itu pun juga nggak sempurna ya. Saya Iya, masih banyak kesalahan-kesalahan juga sih. pastilah, pasti. Dan ternyata yang paling penting dalam suatu bisnis itu ketika kita menjadi business owner ya, Hmm. atau menjadi senior hairstylist itu leadership paling penting sih kok. Ya, berarti itu fase-fase di mana Bro Richard nih belajar leadership ya sebenarnya ya. Sampai Leadership itu sekarang, ya. sampai sekarang saya masih belajar. Iya, iya. Sampai sekarang Memang saya pasti. masih belajar sih. Iya, itu hal yang Gitu. tidak mudah sih. Memang jadi leader tuh kadang kita yang tahu nih jalannya ke depan mau kemana, mereka belum tentu udah nangkep ya. Tapi kita harus bawa mereka, Benar. guide mereka ke sana gitu kan. Itu sulit loh. Iya, benar-benar. Dan sulitnya apalagi kok? Sulitnya kita belum tentu benar juga ya. Nah itu Benar kalau nggak sih? sampai Iya. sampai ada kesalahan kita yang salah ya, kita karena yang bawa mereka ke sana gitu. Memang Jadi tanggung jawabnya. jadi sekarang jadi sekarang prinsipnya tuh gini, kalau tim sampai salah itu berarti kesalahannya kita. Betul, betul, betul. Ya, Kita karena harus kita yang kita harus set direction. uh, kita Itu harus absorb semua negatif-negatif yang ada di bisnis, kesalahan-kesalahan itu bahwa harus keabsorbnya ke kita kok. betul, betul. Gitu. Ya. Tapi kalau Seperti itu kalau sih. benar nanti kita kreditnya ke mereka lah ya. Maksudnya oh, Ya, it's your hard work gitu ya. ya, benar benar Itulah leader. benar benar. Itulah leader. Hebat, hebat, hebat. Gitu. Oke, oke. Jadi oke itu kan berarti kayak fase pertumbuhannya Mas Bro ya waktu itu ya di dunia Ya, salon ya. Nah, boleh nggak ya. kira-kira kasih sedikit apa ya pointers lah buat orang-orang salon yang nonton video ini nanti gimana sih caranya mungkin lebih ke attitude atau karakter ya yang Bro Richard pegang supaya bisa sukses di dunia persalonan gitulah. Kasih tips sedikit. Oke, ini as a business owner atau kita sebagai orang yang kerja di dunia tata kecantikan, Bu? Dua-duanya juga boleh. Because soalnya ini a different things ya Iya menurutku beda ya. ya, owner Ini dan different things sih. kerja ya. Gini, mungkin aku lebih sharingnya adalah apa yang akan saya lakukan aja dan selama Boleh, ini saya boleh, boleh. lakukan aja gitu. Silakan, Yang silakan. saya tahu adalah kalau kita sebagai business owner itu nggak suatu bisnis sekarang nggak akan bergerak gede ketika kita hanya jalan sendiri. Itu. Ah, oke. Jadi kita harus membutuhkan tim. Betul, betul. Itu. Jadi kita harus saling ada simbiosis mutualisme antara business owner dan tim salon, kasarnya seperti itu. Ya, ya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah jangan sampai kita sebagai business owner disepelekan. Karena kan biasanya kan kalau tim, ini kalau bos nggak ada saya kan saya bos nggak bisa apa-apa. Ah, iya, Nah, iya. Betul. cara men-tackle itu semua, itu kalau kita sebagai business owner di salon, itu leadership-nya harus kuat banget Semua juga dibandingkan harus bisa bisnis-bisnis berarti ya. yang lain. Di luar daripada bisnis-bisnis yang lain kok menurut saya. Karena apa kok? Di salon itu kan krunya unik-unik kok. Iya, iya, iya. Tahu sendiri lah. Untuk dalemin karakter orang satu-satu itu nggak gampang. Kita harus punya skill yang cukup bisa untuk membaca, oh ini kru ini sukanya ini dan sebagainya. Jadi kalau business owner adalah bangun leadership kalian, bangun apa ya, knowledge kalian soal bagaimana bisa bangun suatu tim yang hebat sih menurut saya. Itu Keren, keren. kalau sebagai business owner ya. Tapi kalau sebagai kru salon, saya juga business owner dan saya juga kru salon karena saya on field juga di salon. Iya. Salon ini bukan hanya mementingkan hasil pekerjaannya, cuman adalah kita menjual suatu relationship juga kok, trust relationship seperti itu. Iya. Jadi jangan seakan-akan oh yang penting hasilku bagus,
aku sama orang sombong misalkan, Waduh. aku sama orang males bicara lah, kamu siapa sih, nggak penting dan sebagainya. It's Jadi gonna mesti work. ada personal Nggak akan, space juga ya? itu nggak akan berhasil karena sekali lagi kita ini kerjaan tangan itu tidak akan seperti kerjaan mesin yang 100% pasti hasilnya akan selalu bagus. Iya, iya betul. Seperti itu. Nah, itu ketika kita nggak punya relationship terhadap customer, kita nggak bisa bikin trust terhadap customer. Suatu saat ketika kita lagi low performance, itu Bisa no aja ya. excuse kemudian. Iya, pasti manusia kok, manusia. Iya. Gitu. Jadi kita harus sadar sebagai kita orang salon ini yang kita jual itu bukan hanya skill kita dan hasil kita, tapi sebenarnya relationship-nya kita dan trust-nya kita untuk ke customer. Itu. Keren. Kalau kita bisa mikirin itu dan menghayatin itu akan merubah perilaku kita. Jadi kita nggak bakalan sombong. Kalau ada customer, kita pasti butuhnya apa. Human touch-nya tuh pasti akan lebih gede kok kalau kita menyadari itu. Iya. Oke, jadi Itu sih kalau saya saranin itu aja sih. Oke, teman-teman, jadi penting nih kata Bro Richard, jagalah itu hubungan dengan customer ya, satu relationship yang kuat, dan juga maksudnya jangan cuma pentingin skill ya, soft skill juga penting lah, EQ, IQ, SQ Ya, semua harus ada ya, betul. all the Qs lah. Jangan lupa juga ilmu peres ya, kalau lagi performance jelek, sedikit peres membantu loh. Betul. Peres bisa dilihat positif, bisa dilihat negatif. Kalau peresnya benar itu bagus banget. Iya. Gitu. Tapi kadang-kadang orang udah mikirinnya itu kalau peres negatif coy. Gitu. Oh iya. Janganlah. Nah, bisa dapat peres yang positif ketika apa? Ketika ilmunya kita banyak. Iya. Oke. Product knowledge-nya oke, diagnosanya oke. Bener kan, Go? Bener kan? Bener. Analisanya oke gitu. ya. Analisanya oke, jangan yang penting, ayo Cik cantik, pakai ini bagus loh Cik, rambutnya gini. Tapi hancur. Baca nggak tahu. Tapi hancur, ini kan nggak, wah itu parah itu. Dibilang banci gila. Waduh. Gitu sih kok. Oke. Keren. Nah, seneng banget nih. Maksudnya masih muda banget nih Bro Richard. Jalannya juga masih panjang. Kita di KSHI seneng banget ngeliatin progresnya ya, selalu perkembangannya, dan kami doakan usahanya selalu maju. Semoga timnya harus kuat nih ya. Semoga dikelilingi dengan orang-orang yang benar-benar kuat, dan jangan lupa investasi di diri mereka. Supaya mereka juga akan bisa jadi aset ya untuk salon Richard Christian ya di Semarang. Dan terima kasih sekali lagi Bro Richard udah meluangkan waktu nih untuk kita. Sama-sama. Udah sharing-sharing tentang kehidupan salonnya, karirnya, dan thank you Bro, thank you so much. Semoga satu hari kita bisa kunjungan ke akademinya lagi, dan kita minta si Bro Richard ini demo sedikit ya, cuttingnya, coloring ya gitu ya, biar bisa sharing nih sama teman-teman. Sama satu kok. Sekarang yang paling penting adalah manajemen sih kok. Oh ya, manajemen salon ya. Mesti kuat. Manajemen salon itu harus kuat. Kalau kita mau, jangan mikirin wah salon saya masih kecil, dan malah justru dari kecil itu harus dibangun manajemen yang kuat dulu, supaya nanti kalau kita going bigger itu lebih gampang manage-nya dibanding kalau udah gede manajemennya nggak benar, harus benerin itu, waduh itu pusingnya minta ampun. Oh iya, by the way, ini Bro Richard ada menyediakan satu software ya, software untuk salon kan? Oh iya. Ya, sekalian gue kira nggak boleh ngomong bos. Boleh dong. Ya kalau misalnya salon-salon yang minat boleh hubungin Bro Richard, itu software-nya keren banget, dia lengkap banget ya Bro ya. Iya, kita bisa bantu manage untuk masalah komisi kru, sampai database customer, history, simpan foto, dan sebagainya lah. Pokoknya ini kita berani jamin kita yang paling proper di Asia Tenggara. Iya. So far kita lihat di Asia Tenggara belum ini. Saya udah pernah lihat belum ada. Softwarenya udah pernah didemoin, saya udah lihat sendiri, dan itu memang kelihatannya paling lengkap ya di antara semua software yang saya pernah lihat di pameran atau di Hong Kong sekalipun atau di luar ya. Dan itu benar-benar di tailor made untuk salon-salon di Indonesia.
Jadi ini luar Betul biasa kok. deh. Pokoknya kalau minat silakan. Ini nggak endorse ya by the way, nggak ada endorse. Iya, iya, iya. Hanya karena ya saya udah pernah lihat gitu. Itu keren banget ya, keren banget. Tadinya Dan kalau bukan dan COVID saya yang mau penting pakai di kantor saya itu. Aduh, belum sempet nih. dan yang penting ini bisa dipakai untuk salon yang kecil sampai yang besar kok, karena kan range harganya masih reasonable banget ya. Oh iya iya. Iya dan harganya juga saya Itu yang benar. nggak mahal ya, nggak mahal loh. Itu murah loh. Termasuk murah banget. Iya, Jadi ingat ya kalau murah perlu banget sih. software buat manajemen hubungin Bro Richard. Siap siap. DM di Instagram saya di RICH.CH. Nah, itu boleh ya hubungin Bro Richard ya. RICH.CH Yoi, IG ya. yoi, benar, Siap benar, siap benar. siap. Oke oke. Thank Siap. you sekali lagi ya Mas Bro. Udah Thank ngeluangin you ya waktu. kok, thank you, Thank thank you you. thank you. Thank you banget. Enak nih ngobrol-ngobrol pagi gini. Mengganggu last minute lagi mendadakan kasih taunya. Iya. Oke deh, Thank you ya, siap. Bos. Thank you. Oke, Ya, sampai jumpa. thank you. Ya, bye-bye, teman-teman. Bye.